Baik, anak-anak yang Ibu sayangi, Ibu cintai, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan judul Lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, tentu saja sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan konstitusional negara Republik Indonesia. Karena itu segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kenegaraan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, terkadang sering juga disebut dengan istilah pemerintah dalam arti luas. Jadi kalau kita berbicara tentang pemerintah dalam arti luas, maka yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, yang tentunya seperti yang Ibu katakan tadi sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun lembaga-lembaga negara yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada 8, yaitu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada Presiden, ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, ada MA atau Mahkamah Agung, ada MK atau Mahkamah Konstitusi, ada KY atau Komisi Yudisial, ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Negara, dan ada juga DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Adapun 8 lembaga-lembaga negara ini seringkali dikelompokkan menjadi antara lain MPR, DPR, dan DPD itu disebut juga dengan badan legislatif. Mengapa disebut badan legislatif? Karena MPR, DPR, dan DPD ini adalah merupakan badan yang tugasnya adalah untuk membuat undang-undang yang berlaku di negara kita, di mana undang-undang inilah yang menjadi acuan ataupun pedoman nanti bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang benar sesuai dengan konstitusi, agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat dicapai dengan baik. Sedangkan presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara ini sering disebut dengan badan eksekutif. Mengapa dikatakan presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara sebagai badan eksekutif? Karena presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara adalah merupakan badan yang tugasnya melaksanakan undang-undang. Dan seringkali juga disebutkan bahwa presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara merupakan pengertian pemerintah dalam arti yang sempit. Jadi kalau tadi kita katakan 8 lembaga-lembaga negara disebut sebagai pemerintah dalam arti luas, sedangkan presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara itu sering disebut sebagai pemerintah dalam arti yang sempit. Selanjutnya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial itu sering disebut dengan badan yudikatif. Mengapa dikatakan mereka sebagai badan yudikatif? Karena Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial mereka terkait dengan badan-badan peradilan yang ada di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dikatakan di dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tentu saja untuk mewujudkan, realisasikan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka MA, MK, dan KY, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial akan menjalankan tugasnya sebagai badan yudikatif.
Selanjutnya, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan ini sering disebut dengan badan eksaminatif. Kenapa disebut eksaminatif? Karena BPK ini tugasnya untuk memeriksa keuangan negara. Baiklah anak-anak yang Ibu kasihi, berbicara tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia seringkali juga dikaitkan dengan istilah division of power, bukan separation of power. Apa yang dimaksud dengan division of power? Division of power itu adalah pembagian-pembagian kekuasaan, yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian tugas atau pembagian kekuasaan itu bersifat division of power, artinya masih ada hubungan kerjasama antara lembaga yang satu dan lembaga yang lain. Sedangkan istilah separation of power itu adalah pemisahan kekuasaan, artinya tidak ada hubungan kerja antara lembaga yang satu dan lembaga yang lain. Contoh hubungan kerja antara lembaga yang satu dan lembaga yang lain, misalnya dalam hal membuat undang-undang. Presiden dan DPR bekerja sama dalam hal membuat undang-undang. Akan tetapi memang badan legislatif akan lebih dominan di dalam pembuatan undang-undang tersebut. Tetapi dalam hal pelaksanaannya, Presiden juga ikut ambil bagian dalam hal memutuskan undang-undang tersebut. Baiklah, anak-anak yang terkait dengan lembaga-lembaga negara, tugas-tugasnya dan pengelompokannya, ya, cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti dalam pertemuan kita yang berikutnya, kita akan lanjutkan, kita masih akan melanjutkan lagi tentang fungsi dan tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.